kami, hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang beribadah di rumah secara online. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dan kuasanya tidak pernah berubah. Kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu mengalir buat kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.
kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan tetap baik, selamanya baik. Engkau melawat seluruh jemaat Tuhan yang ada dimanapun. Engkau menjamah setiap mereka yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan beri kelegaan. Hari ini hari perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus. Penggenapan mujizat penuaian terjadi atas setiap kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Raja di atas segala raja, amin. Kita mau angkat pujian, katakan lebih lagi, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan Yesus adalah Raja. Haleluya.
Engkau sungguh baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau memberikan korban syukur kita yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mau satukan hati kita berdoa. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Inilah setiap rupiah yang kami berikan di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberi, bukan karena Engkau kekurangan Tuhan, tapi kami ingin belajar taat dan belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah korban syukur ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Apakah kau payah mencari cara? Syukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara.
bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena cinta kasih kemurahan-Mu, berkat-Mu, kami boleh beribadah hari ini. Kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh bersorak, kami boleh menyembah Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami ingin terus memuji Engkau, kami ingin terus bersorak dan menyembah-Mu ya Tuhan. Tetapi kami juga ingin belajar firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau menjamah setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami. Hamba berdoa Tuhan, kiranya urapan-Mu, berkat-Mu turun buat seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah, bahkan seluruh umat-Mu yang sedang menyaksikan dan mendengarkan ibadah khotbah hari ini. Tuhan memberkati. Berkati ya Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengar masuk dalam hati kami, dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Jamah urapi, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasehati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Oleh sebab itu, kalau ada kuasa jahat, setan iblis yang mengganggu, kami ikat, patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mudahkan kuasa-Mu ada bersama dengan kami, dari awal pemberitaan firman sampai akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kita masih dalam ibadah online, dan kita bersyukur hari ini kita masih boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau melihat pujian dari Raja Daud. Kita melihat kebesaran Tuhan lewat pembacaan firman, sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan dari apa yang kita baca dan kita pelajari pada hari ini. Walaupun kita tahu bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus, Dia Allah yang penuh dengan kasih, Dia Allah segala-galanya, Dia pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kita hari ini mau menunjukkan bagaimana Tuhan kita yang kita sembah itu Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan kuasa dan mengasihi saudara dan saya. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita. Dari Mazmur, Bapak Ibu boleh siapkan Alkitab saudara di rumah, dan kita akan baca bersama-sama dari Mazmur. Bapak Ibu bisa membuka, dan semua yang sedang mengikuti ibadah online ini, Mazmur 145. Ayat 1 sampai 21, tetapi saya akan bacakan dari ayat 14 sampai 19. Saya ulang, Mazmur 145 ayat 14 sampai 19. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan buat kita semua. Tuhan itu penolong bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Ayat 17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 19, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Puji Tuhan.
Hari ini kita mau belajar paling tidak 3 hal yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Allah yang penuh kasih, yang mengasihi saudara dan saya, kita mau belajar paling tidak ada 3 hal yang mau saya sampaikan buat kita hari ini. Bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus, Dia Allah yang mengasihi saudara dan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu menopang saudara dan saya. Bahkan ketika kita jatuh, Tuhan tetap mengangkat kita. Ini bukti kasih Allah buat saudara dan saya. Kita mau bahas ada 3 ayat dan 3 bagian ini yang kita mau pelajari hari ini. Bagaimana sifat-sifat Allah di dalam pembacaan dari pujian atau Mazmur Daud ini. Yang pertama saudaraku, yang pertama. Ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ini yang pertama. Yang pertama bahwa Allah itu adil, saudaraku. Dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Bukankah seringkali kita mendengar kata-kata yang berbunyi seperti ini? Allah tidak adil. Tuhan tidak adil. Tuhan pilih kasih. Itu buktinya dia diberkati, saya enggak. Dia ditolong, saya enggak. Allah enggak adil. Saudaraku, kita mau belajar hari ini. Adil itu saudaraku, kalau ada 2 orang, yang satu terima 2, maka yang lain harus terima 2. Bukan seperti itu saudaraku. Adil, kalau Tuhan bicara adil saudaraku, bukan sama. Setiap orang harus menerima sama, kecuali keselamatan bagi orang percaya saudaraku. Tapi adil, yang kita mau pelajari bagaimana Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia. Orang yang mencari Tuhan, orang yang mau serius kepada Tuhan, maka sudah pasti dia mendapatkan keadilan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan saudaraku. Contoh, kalau ada 2 orang sama-sama bekerja, yang satu berdoa sedemikian rupa, sementara yang satu lagi hanya berdoa. Dua-dua punya kebutuhan, punya keinginan yang sama. Mau karirnya naik, mau juga gajinya naik. Atau pengen diberkati punya sesuatu saudara. Sekali lagi, sama-sama kerja, sama-sama rajin. Yang satu berdoa sedemikian rupa saudara. Kita bicara konsep Tuhan. Menurut saudara, siapa yang diberkati? Menurut sepengetahuan saya, yang diberkati adalah orang yang sama-sama dia bekerja, sama-sama dia rajin, tetapi dia bergantung, berharap dan berseru kepada Tuhan. Dan dia mendapatkan berkat itu. Tuhan adil saudaraku. Itu sebabnya mari kita melihat Tuhan dengan pemikiran yang positif saudaraku. Bahwa Tuhan mengasihi saudara, dia adil. Tidak mungkin orang yang rajin tidak mendapatkan sesuatu. Kita nggak mau bahas orang yang malas saudaraku. Karena di Aletea nggak ada orang malas. Kita mau bahas tentang orang-orang yang mau bergantung sama Tuhan, yang mengerjakan setiap tugas tanggung jawabnya sampai selesai. Jadi saya mau mengajak mengingatkan kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah menganggap bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus, dia tidak adil. Dia adil buat saudara. Kalau ada pertanyaan, tapi hidup saya tetap Pak, doa saya belum dijawab, pergumulan saya belum selesai. Saya mau beritahu saudara,
Tuhan lebih tahu hidup kita dibanding kita tahu Tuhan. Artinya saudaraku, mari kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang bertindak dengan caranya. Karena Tuhan yang mengerti. Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur Tuhan, saudaraku. Ini yang pertama. Allah yang penuh kasih, Dia adil, saudaraku. Yang kedua, dari ayat berikutnya, 18. Saya bacakan buat kita. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yang kedua adalah Tuhan dekat kepada orang yang berseru. Saudaraku, ada nyanyian yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa, saudaraku. Tuhan sangat dekat kepada orang-orang yang berseru kepada Dia. Dia tidak pernah jauh kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Itu sebabnya mari saudaraku, pakai waktu yang ada untuk datang kepada Tuhan, kemudian berseru kepada Tuhan lewat doa kita, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Dan Tuhan yang saudara dan saya sembah dalam Yesus, Dia sangat dekat kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Saudara, saya tetap meminta kepada Bapak Ibu sekalian, terus berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini di Aletheia kita mendengar, tetap berdoa, terus berdoa, semangat berdoa, terus berseru karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, maka dia adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan dekat kepada orang yang mau mencari Tuhan. Ayo selagi ada kesempatan, cari Tuhan. Ketemu sama Tuhan, ngobrol lewat doa kita. Berseru. Ada saatnya kita berseru. Kita meminta supaya Tuhan menolong kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan semua yang sedang mengikuti ibadah, yang mendengarkan khotbah ini, jangan pernah jemu untuk memanggil nama Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Para istri saya meminta, ketika engkau punya persoalan, bicarakan dengan suamimu. Dan suami-suami kita engkau punya persoalan, bicarakan dengan Tuhanmu. Dan keluarga sama-sama berseru, cari Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Berseru kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku, Allah yang penuh kasih. Yang ketiga kita lihat dari ayat berikutnya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Yang ketiga saudaraku, setelah yang pertama Tuhan itu adil, Tuhan dekat, dan Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Wow, melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Saudara bisa bayangkan, Tuhan melakukan kehendak. Artinya permohonan kita, doa kita, keinginan kita lewat doa iman pengharapan kita, Tuhan dikatakan dalam kitab ini melakukan kehendak bagi orang-orang yang betul-betul mau takut akan Tuhan.
Artinya takut, saudaraku, kita melakukan kebenaran. Takut itu begini sederhana. Saya belajar tentang takut, banyak sekali artinya. Tapi saya hari ini cuma mau sampaikan gini, takut itu kita percaya ada Tuhan. Saya ulang ya, takut itu percaya ada Tuhan. Kalau kita percaya ada Tuhan, kita nggak mungkin melakukan hal yang tidak baik. Kita tidak mungkin melakukan hal yang jahat. Kenapa? Karena ada Tuhan. Tapi kalau orang tidak takut, tidak tahu dia ada Tuhan, nggak ada Tuhan, tetap saja melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan itu melakukan kehendak orang-orang yang takut. Kalau memang Tuhan melakukan kehendak orang yang takut, yang kita lakukan adalah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang percaya ada Tuhan. Yang terus menyenangkan hati Tuhan. Yang terus melakukan kebenaran. Dan tidak menyimpang. Apalagi melakukan dosa. Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudaraku, takut itu sederhana. Percaya ada Tuhan. Itu aja. Kalau orang sudah percaya ada Tuhan, dia pasti takut, saudara. Takut. Dalam setiap hal dia akan memperhatikan apakah ini sudah benar, apakah ini sudah jalannya Tuhan, apakah ini berkenan. Karena dia takut dan Tuhan melakukan kehendaknya. 3 hal ini saudaraku yang kita mau pelajari. Dari Allah yang kita sembah dalam Yesus, Allah yang penuh dengan kasih itu. Ada sifat-sifat Allah yang dia lakukan dari Mazmur Daud ini. Yang pertama, saya ingatkan kembali bahwa Tuhan itu adil. Yang kedua, Tuhan itu dekat. Yang ketiga, melakukan kehendak orang-orang yang takut. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Apa yang menjadi kecemasan kita? Apa yang membuat kita ragu kepada Tuhan? Kalau dia adil, berarti kalau orang diberkati, kita bisa diberkati, saudaraku. Kalau orang lain bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan, mujizat Tuhan, saudara dan saya juga bisa menerima mujizat Tuhan. Karena Tuhan adil. Dia dekat. Dia nggak pernah jauh, saudaraku. Kita yang suka jauh dari Tuhan. Kalau Tuhan tetap dekat, saudaraku. Tuhan tetap dekat. Saudara, Tuhan dekat. Dan dia tidak jauh. Hanya dengan doa engkau bisa ketemu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayo hari-hari ini kita lebih takut kepada Tuhan. Daripada takut kita hidupnya susah. Kita lebih takut sama Tuhan daripada kita melakukan segala cara supaya kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Kita lebih takut sama Tuhan daripada kita takut tidak dihargai orang. Kita lebih takut sama Tuhan daripada kita hilang pertemanan, tapi melakukan kesalahan. Saya mengajak kita semua, supaya apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang kita pergumulkan, dan Tuhan melakukan kehendak orang yang takut Tuhan terjadi. Ayo, hari ini kita lebih takut kepada Tuhan daripada takut berita-berita, daripada takut dengan penyakit-penyakit. Ayo takut sama Tuhan. 3 hal ini saudaraku, kita mau praktekkan hari-hari ini. Kita punya Allah. Pastikan bahwa kita mengetahui, mengerti dan percaya bahwa Allah yang kita sembah dia penuh dengan kasih. Yang mengerti dan peduli kepada saudara saya. Keadilan Tuhan, kedekatan Tuhan, dan kehendak yang akan terjadi buat saudara. Bagi yang mau setia dan taat melakukan firman Tuhan. Ini yang bisa saya bagi saudaraku. Doa saya, marilah menjadi orang-orang yang terus mau menyembah Tuhan. Yang mau terus memuji Tuhan. Setia kepada Tuhan. Doa saya, ketika sudah tidak ada lagi himbauan atau larangan beribadah, coronanya sudah tidak ada,
Gereja dibuka, kita berbondong-bondong penuhi gereja. Ajak sebanyak-banyaknya untuk datang kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa. Saya mengajak kita semua, khususnya Aletheia Harapan Indah Kota Bekasi ini, kita berdoa supaya waktu kita nanti buka gereja, ibadah dimulai secara langsung, bangku yang ada penuh. Amin. Kita tambah bangku, ruangan menjadi penuh. Kalau ruangan penuh, masih banyak yang mau datang, kita bikin ibadah 2 kali. Masih kurang 3 kali. Kalau masih kurang, doa kita pasti dijawab. Kita punya tempat ibadah sendiri, permanen, punya izin resmi dari pemerintah setempat. Itu doa kita. Bagaimana supaya kita bisa menerima semua itu? Aminkan firman ini. Bahwa Dia adil, Dia dekat, dan melakukan kehendak orang-orang yang takut. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan jangan pernah bimbang. Dan percayalah bahwa Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sekali lagi doa saya, saudara diberkati, terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan ekor, dan kemenangan besar ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara, tapi Roh Kudus Engkau menjamah setiap jemaat-Mu yang beribadah di rumah, bahkan semua yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Kalau mereka sudah mulai jauh dan menganggap Engkau tidak adil Tuhan, maka hari ini ada kegerakan Tuhan terjadi. Kuasa Roh Kudus, impartasi kuasa Tuhan terjadi buat mereka semua. Menjamah mereka semua. Sehingga mereka boleh kembali Tuhan, percaya kepada Engkau Allah yang penuh dengan kasih, adil buat mereka. Engkau dekat kepada mereka dan melakukan kehendak mereka yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap setia dan takut akan Tuhan. Lakukan firman, maka berkat Tuhan turun buat saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang senantiasa boleh menguatkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melihat ya Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Mari Bapa, biarlah setiap rupiah yang kami berikan di hadapan-Mu Tuhan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah korban syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau pasti akan dapatkan. Semua yang Tuhan
masuk dalam pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. Kita menaikkan doa Yesus ya. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kemurahanmu, buat kebaikanmu yang begitu luar biasa atas hidup kami Tuhan Yesus. Di mana kami Tuhan telah menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Itu semua karena penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih juga buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan Yesus boleh kami tanamkan di dalam hati pikiran kami yang paling dalam. Dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa juga buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi dia Tuhan Yesus. Kemanapun dia pergi, ada penyertaan Tuhan yang sempurna atasnya. Engkau juga lah yang memberkati keluarganya Tuhan. Istri dan anak-anaknya Engkau lah yang memberkati. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka usahakan, Engkau buatkan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini ya Bapa. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang memelihara Tuhan, Engkaulah yang menjaga. Engkaulah yang memberikan Tuhan Yesus kekuatan Tuhan. Supaya setiap orang yang melihatnya Tuhan terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan Engkau juga yang memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada di muka bumi ini. Biarpun di mana mereka berada Tuhan Yesus, baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok, kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna atas mereka. Tuhan Yesus, Engkau juga yang mencukupkan segala kebutuhan, keperluan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyediakan buat mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Engkaulah yang menjaga, Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang mengurapi kami Tuhan Yesus. Walaupun keadaan ini sekarang Tuhan, di mana juga wabah, penyakit yang telah menyebar kemana-mana Tuhan. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berdoa lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, segala sesuatu tidak menyentuh tubuh kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kami. Engkau teguhkanlah iman kami Tuhan Yesus. Jangan hati kami tawar ya Bapa. Kami percaya ketekunan, ketaatan, kesetiaan
biarlah selalu kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami ini ya Bapa, Engkaulah yang menjaga, Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang melindungi bangsa kami ini Tuhan. Supaya segala wabah penyakit yang telah ada di ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang menghancurkan, melenyapkan di bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini mengalami pemulihan dan pembebasan seutuhnya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, rakyat Indonesia mau bersekutu dengan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, karena hanya di dalam Engkau pasti kami terselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus juga pemerintahan kami. Dari presiden sampai ke RT Tuhan. Engkaulah juga yang memberkati mereka Tuhan. Engkaulah yang menjamah mereka. Biarlah mereka Tuhan Yesus mengalami Tuhan Yesus roh takut akan Engkau. Sehingga apa yang diputuskan, apa yang dilaksanakan oleh mereka Tuhan berasal dari Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja kami Bapa. Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Engkaulah yang memberkati gereja kami ini Tuhan, Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang mengurapi. Engkaulah yang memberikan Tuhan Yesus kuasa-Mu di dalam gereja kami ini. Sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis tidak masuk ke dalamnya Tuhan, karena ada kuasa Tuhan yang lebih besar. Kami percaya Tuhan berkat-Mu Tuhan Yesus mengalir atas gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat lingkungan kami yang ada Tuhan. Dari Helikonia, Taman Puspa, Taman Sari, Taman Cemara, Pasar Modern dan sekitarnya Tuhan. Engkaulah yang memberkati Tuhan, Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang menyentuh hati mereka Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat bahwa ada gereja di tempat ini, hati mereka Tuhan Yesus tergerak untuk mau masuk beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sangat yakin dan percaya penggenapan mukjizat terjadi atas gereja kami. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi atas gereja kami. Penuaian berkat yang melimpah-limpah mengalir terus atas gereja kami Tuhan. Sehingga gereja kami mengembang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Bapa. Kami juga merindukan gereja yang permanen besar dan mobil jemputan Tuhan. Serta surat izin resmi dari pemerintahan setempat Tuhan, kami merindukannya ya Bapa. Kami percaya dan yakin Tuhan ketika kami berdoa, ketika kami bergantung kepada Tuhan, mukjizat Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah terbatas atas kami. Pasti mengalir terus atas kami seperti air sungai yang mengalir tiada hentinya Tuhan. Di tahun ini Bapa kami pasti memilikinya. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Allah yang kami miliki, Tuhan Allah yang dahsyat, Tuhan Allah yang luar biasa, yang memiliki kekayaan di sorga maupun di bumi, Engkau pemiliknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Doa kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.